Pemirsa Metro TV Lampung masih bersama dengan saya Kristi dan juga masih bersama Dita. Dita, Halo. kamu kan juga Miss Grand Tourism Indonesia 2022. Betul sekali. Berbicara tentang tourism, pariwisata, gitu. Sejauh ini, Dit, menurut kamu potensi pariwisata di Lampung kayak gimana sih, Dit? Di Lampung sangat amat besar ya. Lampung ini kaya akan wisata alam ya. Kita tidak bisa menutup mata, bahkan seluruh Indonesia juga tahu Lampung ini akan kaya akan wisata alam ya, dari pantai, air terjun gitu, bukit, semuanya ada di sini gitu. Tapi bahkan lebih dari itu gitu. Provinsi Lampung ini punya hasil bumi yang begitu besar gitu. Hasil bumi yang tadi kita bilang, lada, kopi, semuanya ada di sini. Bahkan kesenian yang kaya di sini. Dan kita tuh bisa memanfaatkan semua yang ada di sini, dari kesenian yang tapis, ekonomi kreatifnya, kulinernya ada di sini. Jadi Provinsi Lampung ini memiliki potensi wisata yang sangat amat lengkap yang kita bisa lihat di sini, dan yang sangat bisa kita manfaatkan untuk perkembangan kedepannya untuk pariwisata yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa di era 4.0 dan 5.0 saat ini gitu ya, sosial media sangat amat marak ya, dan sangat amat diprioritaskan. Dan salah satunya di era pandemi seperti ini kan agak sulit, ada kesulitan dan tantangan tersendiri untuk kita bisa menarik para wisatawan untuk datang ke provinsi kita ya. Kenapa? Karena kita harus menyadari harus tetap prokes gitu ya, harus tetap social distancing. Jadi ketertarikan untuk liburan itu masih sangat minim gitu, karena masih ada ketakutan mereka untuk akan kesehatan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa nih menikmati wisata gitu. Kita malah bisa tetap berwisata dan mengenalkan wisata kita, memanfaatkan potensi yang ada lewat apa? Lewat sosial media tadi. Kenapa Dita bilang seperti itu? Kan kalau berbicara mengenai pariwisata bukan hanya tempat wisata ya, tapi kesenian yang ada di dalamnya juga termasuk wisata. Kita bisa kok menggunakan platform digital, online shop untuk menjual nih dan mengenalkan kuliner yang ada di Provinsi Lampung, kesenian dari Provinsi Lampung lewat sosial media, lewat online shop. Why? Karena kedepannya ini akan berdampak untuk pengenalan branding Provinsi Lampung sendiri, yang nantinya aminnya ketika COVID-19 meredam, bukan tidak mungkin ketika mereka sudah tahu, oh ini kesenian dari Provinsi Lampung ya, ini makanan yang Provinsi Lampung ya, nanti ketika udah COVID-19 kelar gue mau ke sana gitu kan, kasarnya gitu. Jadi sesimpel itu gitu. Jadi waktunya saat ini kita dengan potensi yang ada dimiliki oleh Provinsi Lampung, malah seharusnya kita sebagai generasi muda yang sudah terbiasa dengan sosial media ya, bisa memanfaatkan apa yang dipunya oleh Provinsi Lampung lewat sosial media tersebut. Sejauh ini Dita merasa kesulitan gak sih, Dit, mempromosikan gitu ya pariwisata Lampung lewat sosial media, atau tanggapannya mungkin kurang marak atau seperti apa sejauh ini? Kalau kesulitan, dibilang kesulitan enggak ya, karena malah Dita menikmati proses yang ada seperti ini, karena sadar tidak sadar ketika Dita kemarin beberapa berkegiatan, jalan-jalan gitu ya, menikmati yang ada di Provinsi Lampung sendiri, bahkan gak hanya di Provinsi Lampung, di luar Lampung gitu ya, banyak kok orang yang akhirnya tertarik malah keikut untuk liburan di tempat yang sama seperti Dita. Jadi kayak after dari Dita pulang, malah seminggu 2 minggu mereka yang liburan gitu. After seminggu 2 minggu Dita dari tempat makan itu, mereka yang kesana. Itu kan terlihat ya berimpact positif. Kita nggak sadar akan itu, tapi sebenarnya kita harus melihat dan membuka mata bahwa sosial media ini sangat bisa kita manfaatkan dengan baik. Baik, Dita. Tadi kita bicara tentang pariwisata, tapi kita ulas lagi, Dita. Ketika banyak wanita saat ini, Dita juga sempat bilang, wanita saat ini mungkin ada beberapa yang insecure sama diri sendiri. Atau mungkin ada nih generasi muda kayak Dita saat ini yang pengen masuk ke beauty pageant juga gitu. Dari Dita sendiri, gimana sih sarannya menghilangkan insecure itu dan juga menjadi diri sendiri? Well, mungkin sedikit sharing di sini ya, karena Dita juga kalau dibilang expert belum gitu. Tapi Dita akan share lebih kepada apa experience yang sudah Dita lewati dan Dita rasakan. Balik lagi mungkin kalau saran untuk teman-teman dan wanita di luar sana, balik ke kepercayaan diri dan
satu yang Dita bawa di sini adalah knowing yourself is worth. Kenapa Dita bilangnya knowing yourself, bukan be yourself? Karena kebanyakan teman-teman kan di luar sana nih lagi marah kata-kata be yourself nih. Jadi diri sendiri deh lu gitu kan kasar-kasar. Jadi diri sendiri deh gue. Gue kan maunya kayak gini. Kenapa sih? Yang penting kan gak ganggu orang. Padahal sometimes kalau menurut Dita itu adalah be yourself itu adalah statement yang ambigu dan juga memiliki kekeliruan yang cukup amat besar ya. Kenapa? Karena akhirnya membuat orang tuh merasa diri dia selalu benar dan gak mau improve gitu. Merasa comfort zone yang dia punya ini sudah sangat nyaman untuk mereka gitu loh, untuk mereka lakukan ya. Makanya Dita bilang di sini knowing yourself is worth. Kenapa? Ketika kita mau knowing yourself, kita akan mengetahui nih kekurangan kita dan kelebihan kita apa. Karena basicnya di sini adalah nobody's perfect. Ya, gak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti ada kekurangannya masing-masing. Ketika kita menyadari kekurangan kita, akhirnya kita sadar untuk improve. Improve tadi kekurangan yang kita miliki, kita perbaiki, itu kita breakdown kekurangan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya, dan kita buat kekuatan kita itu menjadi strength-nya kita itu menjadi potensi yang harus kita kembangkan lebih lagi untuk cover kekurangan kita. Kenapa? Karena basically ketika kita sudah tahu nih kelebihan kita apa, kita nantinya ke depannya nggak akan comparing ourselves to other people. Karena masih banyak kok ya. Bener, masih banyak loh orang yang comparing di mana ih gila ya, dia cantik banget, gue apa gitu. Padahal cantik itu tuh dibentuk dari diri kita sendiri gitu. Even though kita tidak punya tinggi badan yang sama dengan teman kita, tapi percayalah kita punya value masing-masing. Kita punya uniknya masing-masing yang gak dipunya sama orang-orang gitu. Sesimpel ketika dia cantik dengan rambut dia yang panjang, tapi kita cantik dengan rambut kita yang pendek. Kenapa kita harus jadinya ragu dengan diri kita gitu. That's why makanya Dita bilang kecantikan itu balik dari hati kita dan pikiran kita. Ketika mindset dan hati kita itu selaras akan positif think gitu, semua kepositifan itu, kebaikan itu akan terpancar dengan sendirinya dan membuat orang-orang yang di sekitar kita itu merasa nyaman dengan kita. Kenyamanan itu yang ada di sekitar orang itulah yang membuat diri kita itu akan terlihat cantik. Thank you Dita. Thank you Kak. Hadir di Dialog Spesial kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada Dialog Spesial kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Dialog Spesial selanjutnya. Saya Kristi, pamit undur diri. Selalu sehat dan sampai jumpa.